يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بن السمير لأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد ثم إلى الجدي محمد الشافعي هذامي وثم إلى رجل بن أمصير وثم إلى الجدي عبد الشكور رملي وثم إلى رجل حسن مرزقي وثم إلى رجل عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih Allah kurniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat mudah hadir duduk di majelis ilmu ini sambil kita menunggu datangnya waktu Isya. Kita iktikaf di masjid ini sambil kita mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan peribadatan dalam mazhab Syafi'i daripada kitab Safinatun Najah, yang kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang dapat memperbaiki ibadah kita sehingga menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan teruskan
perbahasan mengenai rukun salat. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas pada rukun yang ke 10 atau 9, Pak? 8 ya? Oh 8. Tumakninah. Yang ke-8 sudah ya? Ataupun baru masuk yang ke-8? Baru masuk yang ke-8. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu. As-thaminu at-tuma'ninatu fihi. Rukun salat yang ke-8 adalah tuma'ninah padanya, yakni pada ketika i'tidal. Nah, tuma'ninah di sini dijadikan sebagai rukun tersendiri oleh pengarang kitab Safinatun Najah. Dalam kitab-kitab yang lain, tuma'ninah disatukan dengan perbuatan i'tidalnya. Ya. Jadi apabila orang itu setelah melaksanakan rukuk, kemudian dia i'tidal, ketika dia i'tidal dikehendaki dia untuk berdiam sejenak, sekadar bacaan subhanallah yang dibaca secara sederhana, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, kalau dia diam saja walaupun tidak berkata apa-apa, itu sudah memadai, sudah mencukupi, dia dianggap melakukan tumakninah. Tetapi terlebih afdal lagi apabila dia baca pada ketika tumakninah itu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bacaan zikirnya apa? Bacaannya yang seperti kita biasa baca, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita baca Rabbana lakal hamdu. Nah, mil'u, ada yang baca mil'an, dua-duanya bisa ya. Mil'us samawati atau mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau kita biasa mil'u, boleh dua-duanya betul. Nah, kemudian ada satu lagi bacaan yang bacaan ini sebetulnya belum pernah Nabi ajarkan kepada para sahabat. Kemudian ada sahabat yang membaca bacaan ini. Dia baca bacaannya bagaimana? Dia baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dia baca begitu. Kemudian setelah salat, Nabi bertanya kepada para sahabat, manil qail? Siapa yang mengucapkan bacaan tadi? Karena bacaan ini belum pernah Nabi ajarkan. Lalu orang ini berkata, saya ya Rasulullah. Maka kata Nabi, sesungguhnya aku melihat 30 lebih malaikat berebutan ingin menulis pahalanya pertama kali. Jadi itu ada ikrar daripada Rasulullah, ada pengakuan daripada Rasulullah akan bacaan sahabat ini. Malaikat sejumlah 30 malaikat lebih, mereka berebutan ingin menulis pahalanya pertama kali. Nah, jadi kalau kita ingin gabungkan juga bacaan ini, boleh. Kita biasa baca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'a al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bisa begitu. Ya. Ataupun kalau tidak hafal, bacalah apa saja yang biasa kita baca. Baik ya mas sekalian, terkait iktidal ini ada rukun-rukun iktidal. Pertama, rukun iktidal ini ataupun syarat sah iktidal ini, syarat sah iktidal ya. Yang pertama adalah rukun sebelumnya, yaitu ruku. Itu ruku yang sah. Itu pertama. Jadi kalau rukunya tidak sah, maka iktidalnya juga tidak sah. Yang pertama, rukun sebelumnya yakni ruku adalah dianggap sudah sah. Ya, iktidal ruku kita sudah bahas minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, syarat sahnya iktidal adalah dia melakukan iktidal karena melaksanakan rukun salat, bukan karena sebab lainnya. Jadi dia bangkit daripada ruku memang karena dia ingin melaksanakan rukun salat, bukan karena sebab lain.
Misalkan bagaimana? Misalkan ketika dia ruku ada ular lewat, maka dia dengan terkejut bangkit ke atas sekalian iktidal. Ya, dia terkejut ada binatang lewat, ada ular lewat, kemudian dia bangkit ke atas, dianggap sekalian iktidal. Maka bangkitnya itu daripada ruku bukan karena sebab ingin melaksanakan rukun salat, tetapi karena apa? Karena terkejut, karena kaget, karena takut, maka itu tidak dianggap sah. Jadi naiknya dia daripada ruku memang karena dia ingin melaksanakan iktidal, bukan karena yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, iktidal juga itu dianggap sah. Yang ketiga adalah dengan tumakninah, ya, satu paket dengan tumakninah. Yang keempat, badannya tegak. Kalau badannya masih bongkok, sekira-kira tangannya itu bisa menyentuh lututnya, maka tidak sah. Dia mesti luruskan lagi tulang belakangnya, seperti keadaan sebelum dia ruku, gitu ya. Yang keempat. Kemudian yang kelima, syarat sah daripada iktidal adalah tidak memanjangkannya lebih dari kadar bacaan Fatihah. Ya. Karena apa? Karena iktidal adalah rukun pendek. Jadi berdiri ketika iktidal tidak boleh melebihi berdiri ketika membaca bacaan yang wajib. Bacaan yang wajib apa ketika berdiri? Fatihah. Maka ketika iktidal, seseorang itu tidak boleh memanjangkan berdirinya melebihi kadar berdiri orang yang lagi baca Fatihah, gitu. Kira-kira orang baca Fatihah berapa lama? Ada 1 menit? Nggak sampai ya? Sekitar 1 menit lah. Maka jangan lebih, kecuali pada rakaat terakhir daripada salat subuh. Kalau dia panjangkan lebih daripada biasanya, lebih daripada kadar bacaan Fatihah, maka tidak ada masalah. Karena iktidal terakhir pada rakaat yang kedua salat subuh itu ada bacaan apa? Qunut. Kecuali itu, ya. Baik. Itu diantara syarat-syarat sah daripada iktidal. Nah, kemudian rukun yang ke-9 adalah as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Jadi sujud itu artinya apa? As-sujudu lughatan at-taqamun wal mailu wa qila al-khudu' wat tadallul. Sujud itu secara bahasa adalah mencondongkan badan, membongkokkan badan, menundukkan badan, dan menghinakan diri kita. Itu secara bahasa sujud. Nah, kemudian secara istilah itu adalah wad'u jami'il a'dha'is sab'ati. Secara istilah sujud itu adalah meletakkan semua anggota yang 7 kemana? Ke bumi ataupun ke tempat kita sholat. 7 anggota yang ditentukan untuk diletakkan ataupun menyentuh bumi, yaitu apa yang saya sebutkan minggu yang lalu. Dahi, Nabi menyebutkan dahi sekaligus dengan hidung, ya. Dahi, kemudian 2 telapak tangan kita, 2 lutut kita, dan 2 kaki bagian dalam, ya. Ingat ya, kaki bagian dalam, bukan luar, ya. Kaki bagian dalam. Lain kalau misalkan orang itu sakit, ya, ada uzur. Baik. Nah, itu adalah anggota-anggota yang wajib diletakkan ketika orang itu sujudnya. Kemudian hadirin jamaah sekalian, ketika orang sujud itu, saya sudah sebutkan pada minggu yang lalu, anggota yang tidak boleh ada penghalang adalah ini ya, jidatnya, dahinya tidak boleh ada penghalang. Kalau ada penghalang maka sujudnya tidak sah.
Hanya ini. Bagian yang lain kalau ada penghalang tidak ada masalah. Tangannya pakai sarung tangan tidak ada masalah. Lututnya pakai deker tidak ada masalah. Kakinya pakai kaos kaki tidak ada masalah. Bahkan kalau dia pakai sepatu sendiri, sembahyang pakai sepatu contohnya, itu masih dianggap sah, boleh saja, ya. Baik, itu berkait dengan sujud. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rukun yang berikutnya adalah yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi. Tumakninah padanya, pada ketika sujud. Ya. Tumakninah di sini tadi yang seperti saya bahaskan, sama saja. Diam sejenak, sekedar bacaan subhanallah yang dibaca sederhana. Yang lebih afdal adalah kita baca bacaan yang diajarkan Nabi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian yang ke-11, al-julusu bainas sajdataini, sujud, duduk antara dua sujud. Nah, mengenai duduk antara dua sujud ini ada beberapa syarat juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama, an la yaqsida birraf'i ghairahu. Pertama, dia tidak berniat dia bangkit daripada sujudnya itu selain daripada melaksanakan rukun sholat. Seperti yang tadilah, ya, kalau dia bangkit daripada sujud karena terkejut maka tidak sah. Mesti dia bangkit daripada sujud karena memang dia ingin mengerjakan rukun sholat. Wa an la yatatawwalahu ala dzikril masyru'i fihi qadra aqallit tasyahhud. Ketika dia melakukan duduk antara dua sujud, hendaklah dia tidak memanjangkan zikir yang dibaca, ya, yang disyariatkan padanya melebihi bacaan tasyahud yang paling ringkas, gitu. Ketika duduk antara dua sujud, karena dia juga termasuk rukun pendek, jangan melebihi panjang bacaan ketika membaca tasyahud yang paling pendek, gitu. Kan duduk ya, ketika tak duduk antara dua sujud kan duduk. Nah, bacaan apa yang dibaca ketika duduk juga dan itu menjadi bacaan wajib adalah tasyahud akhir, ya. Maka jangan lebih daripada itu. Bacaan tasyahud yang paling pendek itu apa? Tahu tidak? Apa? Oh, dari awal. Yang kita bacakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu panjang. Yang paling pendek at-tahiyatu lillah. Ya. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Ya. Itu bacaan tasyahud yang paling pendek. Kira-kira berapa lama tuh bacaannya? Ada 1 menit? Saya ulang. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tasyahud paling pendek. Enggak sampai 15 detik ya. Nah, 15 detik. 17. Oke, 17 detik. Artinya kalau kita duduk antara dua sujud, panjang bacaan zikir yang kita baca pada waktu itu jangan lebih daripada itu. Nah, kita baca apa biasanya? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa bang? Nggak sampai 17 ya, 7 detik. Oke. Maka bacaan itu oke, tidak ada masalah kita baca. Jelas ya? Tidak boleh panjang daripada bacaan tasyahud yang paling pendek karena dia adalah rukun pendek. Jelas? Gitu ya.
Baik. Kemudian yang ke-12, at-tuma'ninatu fihi. Tumakninah padanya. Tumakninah ketika duduk antara dua sujud, bacaannya dengan bacaan yang tadi, silakan. Nah, kemudian yang ke-13 adalah at-tasyahhudul akhir. Tasyahud akhir. Kadang-kadang orang menyebutnya dengan bacaan, dengan rukun yang disebut tasyahud. Kadang-kadang ada yang mengatakan tahiyat. Nah, semuanya betul, ya. Disebut tasyahud karena pada ketika itu ada bacaan syahadat. Disebut tahiyat karena ketika itu ada bacaan at-tahiyat. Nah, gitu. Dua-duanya betul, ya. Dua-duanya betul. Tapi yang sering digunakan adalah istilah at-tasyahhudul akhir. Tasyahud akhir. Baik. Nah, ketika orang membaca bacaan ini, ya, rukun yang ke-13 adalah bacaan tasyahud akhirnya, bacaannya. Nah, terkait dengan bacaan tasyahud akhir ini ada syarat-syarat yang perlu juga diperhatikan. Yang pertama, dia membacanya an yakuna bil arabiyyati, hendaklah dia membaca itu dengan bahasa Arab. Kalau dia mampu, dia wajib membaca tasyahud akhir itu dengan bahasa Arab. Kalau seandainya dia tidak mampu, tidak boleh membaca tasyahud akhir dengan bahasa Arab, maka dia dapat membaca zikir yang lainnya, ya, ataupun dia terjemahkan. Fa in ajaza tarajjama 'anil ma'thuri faqat. Kalau dia lemah, maka dia dapat menerjemahkan dari bacaan tasyahud yang ma'thur saja, ya. Nah, itu kalau misalkan dia tidak bisa bahasa Arab. Wa yusannu tarbiyah wa yusannu tartibuhu, dan disunatkan untuk membacanya dengan tertib. Baik, tetapi kalaupun dia tidak bisa bahasa Arab, ajarkan kepada dia, jangan, dan dia ini wajib mempelajarinya. Jangan terus-terusan dalam keadaan dia tidak bisa, ya. Sedangkan ada kesempatan untuk dia belajar, maka dia wajib belajar bacaan tasyahud akhir itu. Nah, kemudian syarat-syarat tahiyat akhir, tasyahud akhir juga adalah dia mesti membaca semua huruf-hurufnya, seperti juga bacaan Fatihah. Fatihah mesti dijaga setiap hurufnya. Begitu juga dengan tasyahud akhir, dia juga mesti menjaga setiap huruf yang dia baca. Karena Fatihah dengan tasyahud akhir adalah sama-sama rukun qauli. Kalau dia tidak perhatikan, maka juga dia dianggap batal, tidak sah dia punya bacaan tasyahudnya. Kemudian selain huruf-hurufnya mesti dibaca semua, dia juga mesti memperhatikan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, baca dengan betul. Bukan hanya Fatihah yang perlu dibaca dengan betul makhrajnya, tetapi juga bacaan tasyahud mesti diperhatikan juga, ya. Contoh misalkan at-tahiyyah, nah itu pakai hak apa tuh? Hak apa tuh? Hak besar, hak kecil? Hak kecil. Maka jangan baca dengan hak besar. At-tahiyyatul mubarakah, ya, at-tahiyyatul mubarakah shalawatu thayyibatullah, gitu. Diperhatikan semua huruf-hurufnya. Begitu juga selain makharijul huruf yang mesti diperhatikan juga setiap syaddah atau tasydid dalam tasyahud akhir. Mesti dijaga, jangan sampai kurang, karena tasydid itu seperti dua huruf sebetulnya. Kalau dia kurang tasydid, dia seperti mengurangkan satu huruf. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, itu semua banyak ada tasydidnya. At-tahiyyat, begitu. Jangan sampai kurang tasydidnya, ya. Nanti kita akan
lebih dalam membaca bacaan tasyahud itu ya. Seperti nanti Fatihah juga akan dibahas. Berapa tasydid dalam Fatihah? Huruf-huruf apa yang mesti dijaga? Nanti setelah bab ini ada penjelasan tentang Fatihah. Baik, jemaah sekalian. Nah, kemudian syarat dari tasyahud akhir juga adalah dia mesti membacanya dengan suara yang terdengar oleh telinganya. Ya. Bacaan tasyahudnya mesti dapat didengari oleh telinganya sendiri minimal. Ya. Didengar oleh telinganya sendiri. Kalau telinganya normal, ya. Kalau orangnya budek, ya, nggak wajib, ya gitu ya. Kalau normal, dia wajib mendengar, karena rukun qauli di antara syarat sahnya rukun itu, bacaan itu mesti didengari oleh telinganya kalau dia normal pendengarannya. Nggak boleh bisik-bisik. Ya, apalagi diam, mulutnya nggak bergerak, nggak sah. Mesti keluar suara, paling kurang dia dengar sedikit, ya dia dengar bacaan itu pada telinganya. Tapi jangan kuat-kuat, jangan keras-keras sampai mengganggu kanan dan kiri, nggak boleh juga, ya. Sekedar untuk dia dapat dengar saja itu sudah cukup. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya adalah hendaklah berurutan antara tahiyat, kemudian syahadat, kemudian lagi salawat, itu berurutan, ya. Dan tidak diselingi oleh diam yang lama, ya. Tanpa diselingi oleh diam yang lama, itu tidak boleh, ya. Baik itu diantara syarat-syarat sah tasyahud akhir, ya. Itu yang ke-13 ya, bacaannya, bacaan tasyahud akhir. Yang ke-14 al-qu'udu fihi. Yang ke-14 adalah duduk pada ketika membaca tasyahud akhir. Nah, duduknya itu jadi rukun tersendiri. Duduknya menjadi rukun yang tersendiri. Nah, duduk pada tasyahud akhir ini, duduknya yang afdal adalah duduk tawarruk, seperti yang kita biasa buat, ya. Duduknya seperti itu yang paling afdal. Kalau tidak bisa tawarruk, afdal yang kedua, bagaimana cara duduknya? Kalau tidak bisa tawarruk, apa? Yang paling afdal yang kedua, tarabbu. Tarabbu apa? Ini kayak gini. Duduk ini namanya duduk tarabbu. Apa namanya kalau kita nih? Bersila, ya. Nah, bersila. Ini duduk yang paling afdal yang kedua setelah tawarruk. Kalau nggak bisa tawarruk, begini. Saya pernah sholat di belakang Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, ulama besar dari Tarim Hadramut. Ketika datang ke sini, saya hadir dan ikut sholat berjamaah bersama beliau. Beliau ini badannya besar, jadi susah untuk duduk tawarruk. Maka ketika tasyahud akhir, duduknya seperti ini. Duduknya seperti ini. Nah, yang ketiga baru iftirash, seperti duduk tasyahud awal, ya. Jadi begitu urutannya: tawarruk, tarabbu, baru iftirash, ya. Baik. Kemudian yang ke-15 itu adalah as-salatu 'alan nabi fihi. Salawat ke atas Rasulullah SAW pada ketika tasyahud akhir, ya. Ini jadi rukun tersendiri. Ini jadi rukun tersendiri. Nah, wa aqalluha, sekurang-kurangnya bacaan
salawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang wajib. Kalau salawat kepada keluarga Nabi itu bukan rukun ya. Itu namanya apa? Sunnat ab'ad. Ya, sunnat ab'ad. Kalau kita tidak baca, tidak batal salatnya, tetapi disuruh kita tambal dengan sujud sahwi kalau kita terlupa baca. Tapi kalaupun kita tidak membacanya, tidak batal salat kita. Karena yang rukun adalah salawatnya. Paling-paling kurang salawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, nggak pakai nggak apa-apa. Ya, dua-duanya betul. Nah, kemudian ada sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'd bin Ubadah faqala lahu Bashir bin Sa'd. Datang kepada kami Rasulullah dan kami sedang berada pada majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Maka kemudian Bashir bin Sa'ad berkata kepada Rasulullah, Amaranallahu ta'ala an nusalli alaika ya Rasulullah. Allah telah memerintahkan kami agar kami berselawat kepadamu ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nah, ini sahabat ini bertanya kepada Nabi ketika ada perintah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka dia tanya kepada Rasulullah, bagaimana cara salawat? Fasakata Rasulullah, maka Nabi diam sejenak. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai kami merasa bahwa seolah-olah lebih baik kami diam aja tadi, nggak usah nanya gitu. Nabi diam. Maka kemudian baru Nabi jawab, Qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang disebutkan dalam riwayat yang kita kenal sebagai salawat Ibrahimiyah. Ini sebaik-baik salawat. Nah, makanya kita baca salawat ini ketika tasyahud akhir ya. Nah, itu silakan dibaca. Kalau mau baca pakai Sayyidina silakan, kalau tidak pakai Sayyidina juga silakan ya. Tapi kalau kita mulai pakai Sayyidina di awal sampai ke bawah kita pakai Sayyidina semua. Jangan kepada Nabi Muhammad kita pakai Sayyidina, kepada yang bawahnya tidak. Ya. Ada orang kepada Nabi Muhammad kita pakai Sayyidina, kepada Ibrahim tidak pakai Sayyidina. Nah, biar konsisten. Ya. Kalau pakai-pakai, kalau enggak gitu ya. Silakan, dua-duanya dibolehkan. Baik. Nah, kemudian ketika tasyahud akhir itu ada yang kita lakukan juga, walaupun dia bukan rukun, dia termasuk sunnah, yaitu apa? Mengangkat jari. Mengangkat jari ketika tasyahud akhir. Nah, kita angkat jari kita, yang mana yang kita angkat? Telunjuk. Ketika bacaan apa? Ketika bacaan, nah, ini mesti ingat, kita angkat jari kita itu ketika bacaan illallah. Kan ada syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah. Illallah baru naik ya, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bentuk jari kita yang satu kita lepaskan ya, tepat di atas kepala lutut kita ya, di sini, jangan di bawah tapi di sini. Kemudian yang kanan dari awal kita sudah genggam ini ya, genggam, kemudian telunjuknya sudah dijulurkan begini. Dari awal sudah begini ya, bukan dari awal begini enggak, ataupun dari awal begini bukan, dari awal begini sudah ya. Nah, ketika bacaan asyhadu an la ilaha illallah kita ngangkat, illallah baru ngangkat gitu ya. Nah, angkat. Kemudian dalam hadis Ibnu Zubair, karena annahu sallallahu alaihi
kana yushiru bis sababati la yuharrikuha wa la yujawizu basaruhu isyaratah. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, baginda tidak menggerakkannya dan tidak melampaui pandangannya. Baginda tidak melampaui pandangan baginda atas isyaratnya itu. Ya. Jadi ketika tasyahud tadi, angkat telunjuk, ya, angkat tangan lagi, angkat jari, telunjuk, jangan digerak-gerakkan, ya. Ini dalam mazhab Syafi'i jangan digerak-gerakkan. Tapi kalau ada kita lihat orang gerak-gerakkan jarinya, jangan dimarahin, ya, jangan dimarahin, karena memang ada pandangan dalam mazhab yang lain, yaitu dalam mazhab Imam Malik bin Anas, digerakkan kanan kiri, ya, gerak ini kemudian dia gerak-gerakkan, gitu ya. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i tidak, yang mu'tamad tidak digerak-gerakkan, la yuharrikuha, tidak digerak-gerakkan, itu aja. Nah, kemudian ada aturan lagi bagaimana kita mengangkat jari dan letak bentuk jarinya. Dalam kitab yang lain, fa innahu yusannu an yushira biha inda qawlihi illallah. Maka disunatkan memberi isyarat dengan telunjuk tangan kanannya ketika mengucapkan illallah. Jadi illallah baru angkat. Wal takun manhaniyatan mutawajjihatan lil qiblati wa dzalika fi tasyahhudaihi. Dan hendaklah telunjuk itu munhaniyatan, bengkok sedikit menghadap kiblat, bengkok sedikit kemudian menghadap kiblat. Nah, dan ini kita lakukan pada kedua-dua tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Jadi jadinya agak bengkok, ya, bukan lurus. Ingat, bukan begini lempeng aja jari kita nih, bukan lempeng, tapi apa? Bengkokkan sedikit ini, bengkok. Ya, ini yang diajarkan oleh para ulama, bengkokkan. Kenapa? Karena begitu cara Nabi yang dilihat oleh para sahabat, bengkokkan. Nah, kemudian ibu jarinya, jempolnya di mana ibu jarinya? Tepat di bawahnya ini, di bawahnya, ya, ini, ya. Ketika dia naik, dia angkat juga, nempel di sini, gitu ya. Bukan tegak, apalagi ke atas, bukan ke atas, tapi bukan ke atas, ingat, tapi bengkok dikit, gitu ya. Nah, gitu, ya, jelas ya. Baik. Nah, itu yang ke 15. Kemudian yang ke 16, assalamu, salam, ya, assalamu. Yang ke 15, yang ke 16 adalah salam. Terkait dengan salam ini, aqalluhu, paling kurang adalah assalamualaikum, wa akmaluhu, paling sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullah. Sampai situ aja, nggak usah pakai wabarakatuh, ya, assalamualaikum warahmatullah. Baik. Nah, ketika dia membaca salam, ada syarat-syaratnya juga. Ada 9 syarat yang disebutkan dalam satu nazam. Syurutu taslimi tahlili salati idza aradtaha tis'atun sahhat bi ghairi mira. Arif wa khatib wasil wajma' wa wali wa kun mustaqbilan thumma la taqsid bihil khabara wajlis wa asmi' bihi nafsan fa in kamulat tilka syurutu wa tammat kana mu'tabara. Jadi syarat-syarat salam ini ada disebutkan di sini, ada 9. Arif artinya mesti menggunakan bacaan yang ada alif lam ma'rifatnya. Ingat, jangan assalamualaikum, assalamualaikum, tidak ada alif lam ma'rifat, tidak sah. Assalamualaikum, ya, arif, ma'rifatkan dia, assalamualaikum, ya.
Ini bukan hanya waktu sholat aja nih. Kalau kita bertamu ke rumah orang juga begitu ucap salamnya. Jangan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu lagi parah. Jadi mesti jelas assalamualaikum, ada ma'rifatnya. Arif, kemudian wa khatib. Ya, wa khatib ini artinya isyarat kepada kaful khitab. Ada kaful khitab. Apa itu? Assalamualaikum, gitu ya. Assalamualaikum, ada kaful khitab. Nggak boleh assalamualaihi, assalamualaiha, tidak boleh. Sil. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sil, sambung antara assalam dengan alaikum mesti digabung. Tidak boleh ada kalimat yang memutuskan dua perkara itu. Assalamualaikum mesti nyambung. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wajma'. Wajma' artinya dijamakkan. Tidak boleh assalamualaika, mesti assalamualaikum, ya. Nggak boleh diganti-ganti. Walaupun kita sembahyang sendirian, gitu ya. Assalamualaikum juga jawabannya. Kemudian wawali, artinya ini wal adalah mualat, berturut-turut, nggak boleh ada diam sejenak. Assalamualaikum, gitu ya. Ya, nggak boleh diam, mesti mualat. Assalamualaikum, ya. Kemudian wakun mustaqbilan, yang keberapa nih? Yang keenam. Ketika dia baca salam wajib menghadap kiblat. Apanya yang menghadap kiblat? Nih, dadanya mesti menghadap kiblat. Istiqbalul kiblat bis sadri, menghadap kiblat dengan dadanya. Yang ini yang menjadikan ukuran. Ya, jadi kalau kita melengok ke belok ke kanan, ya, melengok ke kanan, dada jangan ikut. Kalau dada ngikut, assalamualaikum, batal, ya, batal. Dadanya jangan ikut-ikut, kepalanya apa enggak? Yang ini jangan. Ya. La taqsid bihil khabara, ini yang ketujuh. Yang ketujuh, la taqsid bihil khabara, ai an la yaqsid bis salami al khabar faqat. Jangan dia meniatkan dia baca salam itu hanya sekedar khobar aja, tapi juga ada diselingi juga dengan niat kita keluar daripada sholat, gitu ya. Sekaligus kita berdoa, kita gabungkan, bukan hanya khobar. Kemudian yang ke-8, ijlis wajlis, artinya kita mesti baca salam itu dalam keadaan duduk, mesti duduk. Wa asmi bihi nafsan, yang ke-9 adalah salam itu juga mesti didengar oleh telinganya sendiri. Kalau telinganya tidak budak, ya, telinganya normal, dia wajib mendengar, karena salam adalah rukun qauli, ya. Salam adalah rukun qauli, maka mesti didengari oleh telinganya sendiri. Nah, itu diantara syarat-syarat salam, ya. Yang terakhir adalah at-tartibu, tertib antara rukun dengan rukun mesti tertib, tidak boleh ada yang mendahului, menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu adalah rukun-rukun sholat yang berjumlah 17. Baik, ada yang ingin bertanya berkaitan dengan rukun sholat, silakan ambil mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan, syarat sujud yang menempel dari 7 anggota tubuh kita. Nah, itu antara kaki itu, punggung kakinya apa telapak kakinya? Yang kedua, kalau kakinya diangkat itu sah nggak sholatnya? Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terkait dengan sujud,
terkait dengan sujud ini, apakah dengan apa tadi? Punggung kaki ini ya, maaf ya. Ini ya. Ataupun ini. Iya. Iya. Oh. Oke. Dalam hadis muttafaq alaih ya, ada disebutkan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin, aku diperintahkan untuk sujud atas 7 anggota, 7 tulang di sini maksudnya, 7 anggota. Alal jabhati wa asyara bi yadihi ala anfihi, dahi Nabi mengisyaratkan juga dengan hidungnya. Wal yadaini, 2 telapak tangannya. War rukbataini, 2 lututnya. Wa atrafil qadamaini, apa itu? Atraf artinya kedua ujung kakinya, ujung qadamain. Qadamain ini kan nih qadam ini, maaf ya, ini qadam, ini bagian ini qadam namanya. Nah, atraful qadamain, apa yang mana atraf? Ini atraf, ujungnya ini. Nah, jadi yang ini yang mesti kena. Ya, itu tidak menepati yang Nabi ajarkan. Jadi mesti ini yang kena. Atraful qadamaini, ujung kaki bagian dalam qadamain. Qadamain ini ya, tempat kita pijak gitu. Jadi mesti ini yang kena. Kalau misalkan begini, ini maka tidak sempurna ya. Nah, baik. Tadi Pak, saya jawab yang itu dulu ya. Kalau ngangkat kakinya, ya, lagi sujud ngangkat belakangnya gitu ya, maka tidak sah sujudnya ya. Mungkin keseimbangannya kurang kali ya, belakangnya ngangkat gitu, maka tidak sah, karena sujud itu mesti 7. Kalau dua-duanya kaki ngangkat kan kurang jadinya, tidak boleh ya, mesti turun ke bawah ya. Itu tadi begini kurang sempurna, apalagi ngangkat gitu ya. Jelas ya. Kalau misalkan sakit, misalkan ada orang sakit ya, mau dilipat jarinya itu sakit, nggak bisa, maka mesti gitu aja dia. Nah, maka dia biasanya gitu doang, nggak bisa dilipat, sakit pokoknya, maka tidak ada masalah, itu namanya ada usul. Nah, kemudian kaki kita antara kanan dengan kiri, apakah rapat ataupun renggang gitu ya, rapat atau renggang. Nah, yang diajarkan oleh para ulama kita dalam pendapat muktamad adalah renggang, bukan rapat, renggang. Kenapa? Karena ketika kita sujud, jari-jari kaki juga disuruh dihadapkan ke arah kiblat, itu yang afdol ya. Jari-jarinya mesti menghadap ke arah kiblat. Kalau kata Imam Nawawi, kalau misalkan kakinya dirapatin, maka susah untuk dia menghadapkan jarinya ke arah kiblat. Coba deh, kalau rapat jarinya tidak mungkin menghadap kiblat ya. Mau dipraktekin silakan tuh ya. Nggak bisa kan? Kalau rapat nggak bisa dia, mesti dia begini, nah, renggang ya. Betul nggak ya? Nah, jadi saya tunjukkan begini, tunjukkan sujud yang betul begini.
lagi? Ustaz, Ya. mau tanya berkaitan dengan salam. Salam. Kan kalau yang tadi yang paling ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tetapi kebanyakan kalau yang di sholat Jenazah. jenazah ditambahkan wabarakatuh, benar? Iya, kalau dalam sholat jenazah itu. Warahmatullahi wabarakatuh di dalam jenazah saya lihat pasti berbeda. Iya, kalau dalam sholat jenazah memang ada perbedaan sedikit. Tapi memang boleh begitu. Ya memang ada perbedaan ketika kita sholat jenazah. Ada yang membacanya Assalamualaikum warahmatullahi, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang ada riwayat. Tapi kalau sholat jenazah, sholat fardu biasa tidak ada wabarakatuh. Kalau kita baca wabarakatuh namanya itu khilaful aula. Ya, kita menyalahi yang lebih afdal. Terus yang ini Ustaz, kalau orang sholat bangunnya begini. Baik. Berkaitan kalau kita bangun dari sujud, apakah kita pakai tapak tangan atau pakai begini? Ya, pukulan kita. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam pendapat Imam Nawawi, dalam pendapat yang mu'tamad, begini caranya. Bukan pakai ginian. Pakai apa namanya? Kepalan. Bukan begini ya. Pernah lihat ya? Bukan gini ya? Ya. Berarti boleh nggak? Sah nggak secara hukum? Nih, saya bacain. Bentar ya, bentar. Kata Al-Imam Nawawi bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang batil. Tadi saya baca ini. Mereka menetapkan suatu gerakan yang mengandung nilai syariat dalam sholat yang tidak ada dasarnya dengan hadis yang tidak kuat berkaitan ini. Karena ya'jilu, ya. Karena ya'jilu fi sholati ya'taqidu ala yadayhi idza qama, begitu. Nah, hadis ini tidak kuat, maka tidak dijadikan pegangan oleh para imam kita. Kalau kata As-Sayyid Hasan As-Saqaf, penulis kitab Sahih Sifat Salat Nabi, kata dia, hadis yang mengatakan bahwa kana ya'jilu fi sholati, dia bangkit dengan tangan seperti ini, seperti orang yang mengadon tepung, itu adalah pendapat yang hadis yang palsu, kata dia. Jadi lebih baik begini ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Ustaz mau tanya, jika kita dalam posisi berdiri akan mau sujud, sebaiknya tangan duluan yang turun ke lantai atau lutut? Baik. Kalau kita mau sujud, itu diatur gerakannya. Kita mesti turunkan lutut dulu, kemudian tangan kita, baru dahi kita. Ya, lutut, tangan, dahi. Ya, itu urutannya. Tetapi bagi orang yang sakit, itu susah lututnya dulu yang turun. Ataupun orang yang badannya agak besar, itu susah kalau tangannya yang lututnya dulu yang turun. Maka dia tangan duluan. Ya, kalau dalam keadaan kurang sehat, sakit ataupun badannya besar, tidak ada masalah. Tapi dalam keadaan normal, lutut dulu turun, baru tangan, baru dahi. Jangan dahi dulu. Susah itu ya. Jangan dahi. Kalau jahit dahi dulu namanya itu sirkus nanti. Jelas ya? Hah? Oke ya? Sudah ya, cukup ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat talim kita hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاتمة ثوابها وبعلها ونهى علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارف فقنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.